Tapi aku nggak tahu kenapa aku malah dapat gambaran seperti ada rumah atau tempat yang sebenarnya sangat ingin mereka isi, semacam pusaka. Berarti dulunya banyak orang yang seperti membuang jin di tempat ini, itu benar? Atau Bukan gimana? orang malah, jadi kayak di zaman dulunya, kan tadi aku bilang wilayah ini seperti perlintasan wilayah yang memang digunakan bagi kerajaan. Iya. Jadi memang ketika mereka merasa bahwa ada sesuatu yang berdampak negatif, itu biasanya kayak dikunci, ditaruh di pohon. Oh. Nah pohonnya itu sudah ditebang, jadi mereka seolah mencari rumah. Oh, oke, aku ngerti. Berarti memang ini sosok yang sudah lama ya di sini, cuma dikarenakan pohon di tempat ini tuh ditebang, akhirnya sekarang mereka seakan-akan mencari rumah untuk bernaung dan Iya, ada mereka tuh hubungan sama usil. pusaka. Iya, dan mereka usil. Tadi kan kamu nanya kalau orang-orang datang ke sini tuh dapat gangguannya dari mana gitu. Dan ini Apakah jelas dari makhluk-makhluk ini. makhluk-makhluk ini? Jadi mereka tuh cuma ingin diakui keberadaannya dan seolah-olah mereka adalah bagian dari tempat di dalam sini. Padahal bukan. Oh, oke, tapi gangguan-gangguannya tuh seperti apa Kak Frisly yang dilakukan ke para pengunjung di tempat ini? Aku nggak tahu, tapi aku dapat gambaran bahwa pernah ada sekumpulan orang yang datang ke sini, tapi tidak izin secara resmi atau tidak benar-benar kulonun. Oke. Sebelum dia melakukan seperti ada tarian yang dilakukan, mungkin kayak ekskul atau acara dari sekolah. Tapi aku dapat gambaran sebelum itu dimulai, baru musik mau dimulai, semuanya kesurupan. Kesurupan massal. Iya, dan itu penyebabnya itu pasti makhluk-makhluk di sekitar sini yang memang seperti diizinkan untuk ya udah, kalau ini kan nggak izin gitu. Makanya dari tadi kita lihat juga kan kalau harus izin terlebih dahulu. Iya, benar. Oh, Fasya, kamu denger ini nggak sih? Kenapa? Ada yang manggil ya? Enggak. Aku nggak dengar apa-apa. Ada suara air nggak sih? Percikan air. Sini. Assalamualaikum. Ada suara percikan air. Permisi, assalamualaikum. Suara percikan air. Ada suara percikan air dari dalam tembok. Enggak, aku nggak. Ada. Aku nggak dengar apa-apa. Ada. Kami pun sempat bertanya-tanya, apa yang membuat Frisly memutuskan untuk mendekati sumber percikan tersebut. Permisi, assalamualaikum. Ada sumur. Ada sumur. Assalamualaikum. Kami pun mendapati sebuah area sumur tua yang konon memiliki usia sama dengan Sang Ranggon. Aku tadi dengar ada suara percikan air dan seperti ada yang memanggil dari arah sini. Cuma bener-bener pas tadi mendekat ke arah sini, aku bener-bener dengar kayak air, bener-bener air, pancuran air. Aliran air, cuma kalau Ini ada ini nggak sih yang Kak Frisly dengar atau kayak ada sesuatu. Tim, aku boleh minta untuk night vision? tim tolong matikan lampunya? Aku cuma mau coba untuk ngerasain. Sebentar. Kok malah adem ya? Ya, nggak apa-apa, Fasya ikutin terus. Saat ini, di tengah-tengah antara aku dan Fasya, aku melihat ada sosok perempuan yang sangat cantik dengan pakaian, aku nggak tahu ya, tapi semacam ada mahkota yang dipakai. Banyaknya lempengan emas di tubuhnya, bahkan ada di pakaiannya. Dari bagian baju-bajunya juga benar-benar ada cahaya yang terang banget, terpancar. Tapi kalau aku buka mata gini, sosoknya malah nggak ada. Jadi ini dia ada ketika aku merem, dan dia ngasih gambaran bahwa ini merupakan tempat, bisa dikatakan titik utama dari sosok perempuan itu. Waktu saya mau sholat tahajud ya, itu saya menemukan seorang putri pakaian hijau. Dia lagi ngeliatin saya aja gitu kan. Dia adanya di mana situ tuh, di sumur tuh. Tim, boleh nyalain lagi lampunya? Tim tolong nyalakan lampu.
Fasya, tadi kamu bilang Iya, aku entah kenapa ngerasa adem sih pas aku masukin tangan, kayak ada hembusan angin gitu Kak Frisly. aku juga dapat gambaran bahwa sebenarnya ini merupakan mata air yang harusnya tidak berhenti mengeluarkan air. Tapi kamu kan Ini bilang kok iya kering tapi sekarang itu kenapa? karena aslinya ada bongkahan seperti pusaka. Batu yang seharusnya itu tetap ada di bawah mata air ini. Tapi mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil lalu membuat seperti ada pergeseran dari si tanah. Jadi kayak sempet, bukan longsor ya, tapi kayak agak hancur. Lalu ketika diperbagus lagi sudah Udah nggak bisa mengeluarkan lagi. air. Sebentar, berarti nyambung dari yang tadi dong, Kak Frisly bilang kalau sosok-sosok negatif di tempat ini seperti mencari rumah berupa pusaka. Betul. Dan di sumur ini sendiri tuh Kak Frisly melihat seperti dulunya ada pusaka. Ada. Ini jelas banget karena memang yang tadi aku bilang cahaya yang dipantulkan, ditunjukkan itu berasal dari sosok perempuan. Kenapa Kak Frisly? Yang saat ini cahaya itu ada di bawah saung Ranggon. Jadi di bawah panggungnya, di bawah rumah itu. Sebenarnya cahayanya atau sosoknya nih? Cahaya terang banget. Kayak kristal cahaya terang banget. Coba kita ngedekat ke sana lagi. Pancaran cahaya yang Frisly lihat menuntun kami menuju ke area bawah saung Ranggon. Penelusuran pun kami lanjutkan. Gak ada, tapi nggak ada sosoknya dan wangi kembang, bunga segar. Bunga segar. Aku masih belum tahu maksudnya apa, cuma tempat ini, wilayah ini luar biasanya adalah memang kalau kita tarik mundur, kenapa ini seperti ada seperti ada kotak gitu, Fasya, yang dibentuk tidak sama dengan dataran di atasnya. Karena jujur di bawah ini tuh tempat bekas penyimpanan pusaka atau bukan alat perang, bukan senjata, tapi pada masa itu, di masa kerajaan, ketika ada pusaka yang pernah dipakai oleh putra pangeran, patih, bahkan sahabat-sahabatnya, dan itu sudah berdarah untuk perang bersama musuh, Oke. dipercaya oleh beliau harus ditimbun. Jadi harus disimpan di bawah, dan memang sampai saat ini Fasya, pusaka itu masih sangat banyak berada di sini. Oke, berarti bukan hanya satu pusaka yang di sumur itu aja, Bukan. melainkan banyak sekali pusaka yang memang tertanam di bawah sini. Iya, karena memang aku dapat gambaran dari wilayah ini sendiri, dan kenapa ini juga Fasya dibuatnya ini kan memang sudah diperbagus lagi ya. Tapi aslinya memang tidak ada yang diubah dari bangunan ini. Aku dapat gambaran bahwa ini memang terbentuk jauh sebelum 1821 yang tadi dimaksud. Itu penemuannya pada saat tahun segitu. Karena aku benar-benar dapat alur cerita di mana ada sosok laki-laki, nggak tahu kenapa aku dapat, dan saat ini sedang ada residu energi yang menyerupai sosok laki-laki yang berdiri di sini. Beliau sangat bijaksana dalam wajah, welcome, dan juga sangat tersenyum ramah. Posisinya mempunyai kumis, terus juga tidak memiliki jenggot, tapi seperti ada rambut halus di sini. Memakai seperti semacam sorban yang dililit tapi tidak banyak. Jadi hanya beberapa putaran, tidak berhenti memegang tasbih, semacam tasbih saat ini. Dan beliau mengatakan bahwa Assalamualaikum, saya izin untuk berbicara sebentar. Keberadaan di atas ini, apa itu yang dimaksud dengan
Mbah Raden Abbas.